bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ika Sapriani Sinaga dengan NIM 2340200111 dari mata kuliah Mikroekonomi Islam. Di sini saya akan mengajak pemirsa untuk menelusuri sebuah pertanyaan mendasar terkait produk dan layanan yang menjunjung prinsip syariat, yaitu apakah label halal senantiasa berimplikasi pada biaya yang lebih tinggi? Fenomena ini bukan sekadar persepsi, melainkan sebuah realitas ekonomi yang patut kita cermati bersama. Melalui video ini, saya akan mengajak pemirsa untuk menelusuri secara mendalam dinamika biaya industri halal, serta implikasinya bagi konsumen dan pelaku usaha. Mari kita selami bersama mahal demi halal, sebuah dilema yang akan kita bedah dari berbagai perspektif, hingga menemukan pemahaman yang komprehensif. Sebelum kita masuk ke dalam harga, sebelumnya kita perlu membahas tentang apa sih biaya dalam pandangan Islam itu. Dalam ekonomi konvensional, biaya itu identik dengan uang yang keluar seperti modal, gaji karyawan, atau harga bahan baku. Sifatnya murni, transaksional, dan diukur secara finansial. Tetapi dalam Islam, konsep biaya itu jauh lebih luas dan mendalam. Bukan hanya soal angka di laporan keuangan, tapi juga mencakup tanggung jawab moral, etika, dan bahkan aspek sosial. Ini artinya, ketika sebuah bisnis beroperasi secara syariah, ada biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memastikan tidak ada pelanggaran nilai-nilai Islam. Misalnya, memastikan bahan baku didapat secara halal dan adil, membayar upah yang layak kepada pekerja, menghindari praktik manipulatif, dan menjaga lingkungan dari kerusakan. Jadi, biaya di sini bisa berarti pengorbanan finansial, waktu, dan usaha ekstra untuk memastikan sebuah aktivitas bisnis atau produk itu bukan hanya menghasilkan untung duniawi, tapi juga berkah dan maslahat bagi sesama dan lingkungan. Nah, karena pandangan biaya yang lebih luas dan adanya komitmen nilai-nilai inilah muncul beberapa alasan konkret mengapa produk atau layanan halal ini kadang terasa lebih tinggi dari yang konvensional. Pertama, biaya sertifikasi dan kepatuhan yang ketat. Ini adalah tiket masuk yang paling jelas untuk bisa membawa label halal. Untuk dapat label halal yang kredibel, sebuah produk harus melewati proses audit yang sangat menyeluruh, seperti contohnya LPPOM MUI atau BPJPH di Indonesia akan memeriksa semua detail, yaitu dari mana bahan baku berasal. Misalnya, daging harus dari hewan yang disembelih sesuai syariat. Bagaimana proses produksinya, yaitu harus terpisah dari yang non-halal, hingga kebersihan dan keamanannya. Proses ini butuh biaya pengujian laboratorium yang kadang mahal, biaya kunjungan auditor yang berkelanjutan, biaya administrasi, dan waktu yang tidak sedikit. Semua biaya ini pada akhirnya mau tidak mau akan dibebankan ke harga jual produk. Ini jelas berbeda dengan produk konvensional yang tidak memiliki kewajiban sertifikasi serupa, sehingga mereka bisa menekan biaya di poin ini. Selain itu, bagi lembaga keuangan syariah ada yang namanya DPS, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Mereka adalah para ahli syariah yang mengawasi setiap produk dan transaksi agar benar-benar sesuai prinsip Islam, bebas riba, gharar, dan maisir,
honorarium bagi anggota DPS, serta biaya untuk pelatihan intensif karyawan tentang syariah atau pengembangan produk baru yang kompleks sesuai syariah adalah komponen biaya tambahan yang tidak ada di bank konvensional. Yang kedua yaitu efisiensi skala ekonomi dan rantai pasok khusus. Industri halal di beberapa sektor masih dalam tahap pertumbuhan dibandingkan industri konvensional yang sudah masif dan mapan. Kalau volume produksinya masih relatif kecil, produksi tidak bisa menikmati keuntungan diskon dari pembelian bahan baku dalam jumlah super besar atau efisiensi dari operasional pabrik berskala raksasa. Akibatnya, biaya produksi per unit jadi lebih tinggi. Ini prinsip ekonomi dasar, semakin besar volume, semakin efisien. Ditambah lagi, membangun dan menjaga rantai pasok yang sepenuhnya halal itu bisa lebih kompleks dan mahal. Misalnya, untuk daging halal, harus ada peternakan yang syar'i, proses penyembelihan khusus, kendaraan transportasi yang terpisah dan terjamin kebersihannya, hingga penyimpanan yang higienis dan tidak terkontaminasi najis. Mencari dan bekerja sama dengan pemasok yang semuanya bersertifikat halal juga mungkin lebih terbatas pilihannya, yang bisa menaikkan biaya pengadaan secara signifikan. Nah, di sini letak dilema utama bagi kita sebagai konsumen muslim. Di satu sisi, ada dorongan kuat untuk menggunakan produk yang terjamin halal dan berkah sesuai ajaran agama. Ada ketenangan batin, keyakinan akan kualitas, keamanan, dan aspek keberkahan yang kita dapatkan dari produk tersebut. Ini adalah nilai spiritual yang tak ternilai harganya. Tapi di sisi lain, realitanya harga seringkali jadi pertimbangan paling dominan, apalagi kalau kantong lagi tipis atau sedang ada kebutuhan lain yang lebih mendesak. Jadi, kita dihadapkan pada pertanyaan yang menggelitik. Demi kehalalan, apakah saya harus mengeluarkan uang lebih banyak? Bahkan jika itu berarti mengorbankan kebutuhan penting lainnya. Dilema ini bisa sangat berat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah yang ingin tetap konsisten dengan pilihan syariahnya. Kadang, ini berujung pada penurunan aksesibilitas terhadap produk halal atau bahkan terpaksa memilih opsi konvensional yang lebih murah karena alasan ekonomi. Ini menciptakan semacam gap antara idealisme syariah yang ingin diterapkan dan realitas daya beli masyarakat. Lalu, apa sih sebenarnya pengaruh atau nilai lebih dari label halal ini? Mengapa banyak dari kita rela mengeluarkan biaya lebih untuk produk label halal ini? Label halal ternyata membawa dampak dan nilai yang jauh melampaui sekedar harga. Ini adalah investasi jangka panjang, baik bagi produsen maupun konsumen. Ada beberapa poin tentang pengaruh label halal ini. Poin yang pertama yaitu peningkatan kepercayaan dan minat beli konsumen. Pertama dan yang paling utama, label halal adalah simbol kepercayaan dan keyakinan yang kuat. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal Label Halal Bawa Keberkahan menunjukkan adanya hubungan positif signifikan antara label halal dengan minat beli. Artinya, ketika suatu produk semakin terjamin kehalalannya, keinginan konsumen untuk membeli pun ikut meningkat. Namun, penelitian yang sama juga menemukan bahwa label halal tidak selalu memiliki dampak signifikan terhadap keputusan pembelian akhir, terutama di daerah yang mayoritas penduduknya muslim dan diasumsikan semua produk sudah halal. Di sana, faktor seperti harga dan jenis produk justru bisa menjadi pertimbangan utama. Ini menunjukkan bahwa meskipun label halal itu krusial untuk membangun minat dan kepercayaan, keputusan pembelian kita di lapangan juga seringkali dipengaruhi oleh faktor lain, seperti daya beli. Poin yang kedua yaitu akses pasar yang lebih luas dan reputasi brand. Bagi produsen, label halal membuka pintu pasar yang sangat luas, tidak hanya di Indonesia tapi juga di tingkat global.
Industri halal dunia terus berkembang pesat, dan label ini menjadi paspor untuk masuk ke pasar tersebut. Hal ini sering ditekankan dalam laporan-laporan industri halal global yang dirilis setiap tahun oleh lembaga seperti Dinar Standard. Selain itu, produk berlabel halal juga seringkali dianggap memiliki standar kualitas dan kebersihan yang lebih tinggi, sehingga membangun reputasi brand yang kuat di mata konsumen umum. Poin yang ketiga yaitu jaminan kualitas dan keamanan produk. Proses sertifikasi halal yang ketat tidak hanya memeriksa aspek syariah, tetapi juga secara implisit mendorong produsen untuk menjaga kualitas dan keamanan produk. Audit yang dilakukan memastikan bahan baku bersih, proses higienis, dan standar produksi yang tinggi. Oleh karena itu, label halal seringkali juga menjadi penanda kualitas sebagai sebuah fakta yang sering disampaikan oleh lembaga-lembaga pengawas pangan seperti BPOM dan banyak diulas di media berita terkait kesehatan dan keamanan pangan. Poin yang terakhir yaitu kontribusi pada ekosistem ekonomi syariah. Terakhir, dengan memilih produk berlabel halal, kita turut berkontribusi pada pengembangan ekosistem ekonomi syariah secara keseluruhan. Ini mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk berproduksi sesuai prinsip syariah, menciptakan lapangan kerja, dan membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan bermanfaat bagi banyak pihak. Visi ini sering diagungkan oleh Bank Indonesia dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam berbagai pernyataan publik dan laporan mereka. Lalu, apa solusi untuk dilema ini? Apakah harga halal akan terus mahal? Tentu tidak. Ada beberapa upaya yang bisa dan sedang dilakukan oleh berbagai pihak dari pemerintah, pelaku industri, hingga kita sebagai konsumen untuk menjadikan produk halal lebih terjangkau dan inklusif bagi semua. Yang pertama yaitu efisiensi rantai pasok halal yang terintegrasi. Pertama, kunci utama adalah membuat seluruh rantai pasok halal jadi lebih efisien dan terintegrasi. Seperti yang banyak diulas dalam artikel-artikel ekonomi syariah dari berbagai portal berita terkemuka, jika proses dari bahan baku sampai ke tangan konsumen itu mulus, tidak banyak penundaan dan tidak ada pemborosan, maka biaya operasional bisa ditekan drastis. Ini akan langsung berdampak pada harga jual yang lebih kompetitif. Poin yang kedua yaitu peran aktif pemerintah dan regulasi. Pemerintah mempunyai peran yang sangat besar di sini. Contoh nyatanya yaitu seperti yang sering diberitakan oleh BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama. Mereka mempunyai program sertifikasi halal gratis untuk jutaan UMKM setiap tahunnya. Ini sangat membantu UMKM meningkatkan biaya awal loh. Selain itu, kalau produser sertifikasi dipermudah dan ada harmonisasi standar halal antar negara seperti yang disarankan dalam berbagai laporan dan studi tentang industri halal global, biaya jadi jauh lebih ringan. Ini membantu produk halal Indonesia bersaing di pasar global dan menekankan biaya untuk eksportir dan importir, yang pada akhirnya menguntungkan kita semua. Yang ketiga yaitu inovasi, teknologi, dan skala industri. Industri halal juga harus terus berinovasi, termasuk dalam penggunaan teknologi. Misalnya, pemanfaatan teknologi blockchain untuk melacak asal-usul bahan baku agar lebih transparan dan efisien. Mendorong pertumbuhan industri ini hingga mencapai skala yang lebih besar juga akan membantu menekan biaya produksi per unit, seperti yang sering diungkap dalam analisis pakar ekonomi syariah dan berbagai publikasi tentang pengembangan industri halal. Yang terakhir yaitu edukasi dan literasi konsumen. Penting juga bagi kita sebagai konsumen untuk lebih memahami bahwa halal itu bukan sekedar label,
tapi ada jaminan kualitas, keamanan, dan etika yang jadi nilai tambah. Ketika kita paham manfaat penuhnya, kita akan lebih menghargai harga yang mungkin sedikit berbeda, dan ini akan mendorong permintaan produk halal secara lebih luas sesuai dengan hasil banyak penelitian perilaku konsumen di bidang industri halal. Jadi, dilema mahal demi halal ini memang ada, tapi keberadaan label halal itu sendiri membawa nilai yang tak ternilai. Ini bukan sekedar biaya, tapi sebuah investasi untuk kepercayaan, kualitas, akses pasar, dan kontribusi pada ekosistem yang lebih baik. Dengan berbagai upaya yang sedang dilakukan, harapannya industri halal bisa semakin efisien, terjangkau, dan bisa melayani seluruh umat tanpa terkecuali, sambil tetap menjaga kualitas dan nilai-nilai syariahnya, karena pada akhirnya keberkahan itu seharusnya bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video